Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ke sesi kedua. Ini adalah video sesi kedua atau part kedua dari penjelasan review kalian. Di sini kita masuk, tadi sudah masuk metode. Terus kita masuk ke inheritance dan polymorphism. Kita buka package-nya inheritance, polymorphism mana tadi? Ini. Kita di sini saya sudah buatkan sebuah kelas namanya recapNilai.java. Inheritance artinya adalah turunan. Yang mana apa yang dimaksud dengan inheritance? Inheritance adalah mewarisi sifat-sifat yang ada di induk ke anak. Sifat-sifat dari induk itu apa? Induk ini kelas ya. Sifat-sifat itu yang mana? Baik sifat-sifat tersebut adalah baik itu fungsi maupun variabel. That's why sometimes ketika kalian bikin sebuah, ini apa tadi ini? Oke, kita ambil contoh di sini saja. Ketika kalian bikin sebuah skema diagram nantinya, itu akan ada di sini nama kelasnya misalnya coba-coba. Coba-coba. Terus di bawahnya ada kolom-kolom atribut yang kalian gunakan, misalnya nama, gaji. Terus fungsi yang ada get nama, get gaji. Nah, kurang lebih nanti kalian bikin semacam ini. Kalian bikin semacam hal ini untuk kelas diagram di laporan kalian. Oke, saya ganti dulu. Oke, ini harusnya dihilangkan sebentar. Oke, mungkin kalian udah nggak asing dengan bentuk ini. Ini adalah bentuk dari kelas diagram yang akan kalian bikin untuk di project. Jadi tujuannya kelas diagram ini apa? Jadi akan ada banyak nanti kotak-kotak seperti ini. Itu sesuai dengan kelas-kelas yang ada di aplikasi atau project kalian. Dan setiap kelasnya itu memiliki relasi gitu ya. Nah, itulah kelas diagram untuk menggampangkan saya atau fakulti yang lainnya memeriksa udah bener belum skema relasi kalian kayak gitu. Oke, kita lanjutkan. Tadi apa sih bahasnya? Oh, inheritance ya. Inheritance turunan. Jadi sifat-sifat yang ada di dalam suatu kelas, kita katakan kelas induk, akan diturunkan ke kelas anak. Sifat-sifatnya yang mana saja, yaitu baik itu atribut dan fungsi-fungsi yang ada. Oke. Sifat dan atribut. Oke. Sifat itu lebih ke fungsi, atribut variabel. Contohnya di sini saya bikin kelas tidak ada kata-kata publik, kelas biasa data mahasiswa. Ini saya jadikan kelas induk. Saya kasih contoh ya. Saya kasih catatan. Ini adalah kelas induk. Oke. Berikutnya saya bikin kelas lagi, masih tidak pakai public, yaitu nama kelasnya mata kuliah. Extend data mahasiswa. Data mahasiswa ini siapa? Data mahasiswa ini adalah kelas induk yang tadi. Extends adalah keyword yang kita gunakan untuk menurunkan sifat atau dalam hal ini penerapan inheritance. Jadi, data mahasiswa, kelas data mahasiswa extends diturunkan ke mata kuliah, atau mata kuliah extends ini secara harfiah kan artinya diperlebar. Mata kuliah diperlebar atribut dan fungsi-fungsinya sesuai dengan yang ada di data mahasiswa. Jadi, atribut-atribut yang ada di data mahasiswa seperti nama, kelas, dan fungsi-fungsi yang ada atau sifat-sifat yang ada seperti get nama, get kelas, set kelas, bisa juga saya akses melalui mata kuliah. Dari kelas mata kuliah. Maksudnya bisa diakses melalui kelas mata kuliah apa? Ketika saya menjalankan di public static void main di fungsi utama di public kelas saya bisa memanggil, saya bikin objek mata kuliah. Perhatikan, objek mata kuliah. Secara gamblang atau secara simpelnya, kalau saya pikir-pikir, berarti saya hanya bisa mengakses nilai, get nilai, dan set nilai menggunakan objek ini kan. Karena saya bisa menggunakan objek ini untuk mengambil nilai-nilai yang ada di mata kuliah, karena objek ini adalah objek kelas mata kuliah. Tetapi di sini saya bisa memanggil get nama, get kelas, sedangkan hanya get nilai yang berasal dari mata kuliah. Sedangkan untuk get nama dan get kelas adalah fungsi yang berada di data mahasiswa. Kita coba jalankan. Bisa ditampilkan by Haki TIPS 7,6. Itu artinya saya sudah melakukan penurunan sifat. Saya bisa mengambil fungsi-fungsi yang ada di data mahasiswa melalui kelas mata kuliah.
Why? Karena saya sudah melakukan extend di sini. Kalau seandainya tidak dilakukan extend, dia akan otomatis merah. Karena apa? Karena cannot find symbol. Metode get nama. Tidak ada metode get nama di mata kuliah, kata dia gitu. Oke, itulah yang dimaksud dengan inheritance, menurunkan sifat dan juga atribut dari suatu kelas ke kelas lain. Next, kita masuk ke polymorphism. Polymorphism di sini. Kalkulator, saya bikinkan untuk program kalkulator. Wait a minute, saya cek HP dulu. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Di sini saya bikin sebuah kelas namanya fungsi kalkulator. Untuk fungsi kalkulator, tadi sudah disebutkan sebelumnya. Polymorphism itu artinya apa? Poly, banyak. Morphi, bentuk. Dia memiliki banyak bentuk. Jadi, beberapa fungsi atau fungsi dengan nama yang sama tetapi memiliki bentuk berbeda. Jadi fungsinya banyak gitu ya. Jadi ada banyak fungsi tapi nama fungsinya sama. Yang membedakan adalah tadi yang seperti yang saya sebutkan, tipe jumlah parameter. Di sini jumlah parameter ada 2. Kalian tahu parameter kan? Parameter itu adalah nilai yang diangkut sebuah fungsi. Fungsi di sini adalah add. Nah, yang mengangkut itu maksudnya apa? Fungsi itu kan memiliki tanda kurung biasa seperti ini. Ketika kita taruh sesuatu, kita bayangkan kurung biasa ini adalah kantong, sebuah kantong kresek gitu ya. Nah, yang ada di dalam kantong kresek inilah yang disebut dengan parameter. Oke, jadi yang membedakan pertama jumlah parameter. Kita perhatikan, di sini saya memiliki jumlah parameter, ada 4 fungsi yang namanya sama ya. Yang pertama 2, yang kedua 3, yang ketiga 2, yang keempat juga 2. Oke, syarat pertama untuk yang 1, 2 terpenuhi. Yang ketiga, keempat juga 2. Oke, ketika dia memiliki jumlah parameter yang sama, untuk tipe data parameternya harus beda. Yang pertama integer-integer. Yang kedua double integer. Yang ketiga integer double. Nah, ini untuk yang keempat dan yang ketiga dan yang keempat sama Pak. Sama-sama integer dan double. Boleh asalkan urutannya berbeda. Yang pertama double integer. Di sini integer double. Coba kita ganti. Oke, dia akan langsung merah. Karena dia sudah memiliki metode add double, kalian baca itu is already defined in class fungsi kalkulator. Oke, jadi syaratnya saya tuliskan di sini di komentar. Syarat polymorphism adalah 1. Jumlah parameter beda. Yang kedua, urutan parameter berbeda. Yang ketiga, ketika tipe datanya harus berbeda. Tipe data parameter berbeda. Oke, silahkan kalian pahami lagi. Kita lanjutkan. Ini untuk pemanggilannya. Kalian cukup manggil. Nah, muncul pertanyaan. Lalu gimana Pak ketika sebuah kelas tersebut saya memanggil fungsi add? Fungsi add kan ada 4. Dari mana si program saya itu tahu yang saya maksud adalah fungsi yang pertama kah? Atau fungsi yang kedua kah? Ketiga atau yang seterusnya? Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Di sini kalian perhatikan ada keempat fungsinya saya panggil. Ketika saya menggunakan 2,2, berarti ini kan maksudnya 2,3, 2,3 bukan nilainya 2,3 ya, tapi 2 dan 3 sama-sama angka integer. Fungsinya atau program ini akan secara otomatis mengecek fungsi add yang memiliki tipe data integer dua-duanya. That's why kita harus membedakan tipe data urutan atau jumlah parameter. Karena apa? Karena biar si program yang menentukan nanti fungsi mana yang kita maksud dari banyak fungsi tadi. Ada 4 nih fungsi add. Yang lo panggil yang mana? Dia akan menentukan fungsi mana yang kita panggil berdasarkan parameter yang kita taruh. Oke, di sini saya taruh parameter ada 2 dan 3. Berarti 2 dan 3 nggak ada pecahan. Bukan 2,5 dan 3,2, bukan. Tapi 2 dan 3. Berarti dia sama-sama angka integer.
dia akan langsung merujuk kepada fungsi add yang parameternya dua-duanya integer. Oke. Lalu yang kedua, ada 3 angka. Otomatis dia akan langsung merujuk ke yang nomor 2 karena satu-satunya yang memiliki 3 parameter hanya fungsi yang kedua. Yang berikutnya ada 2 dan 3,4. Berarti integer dan angka float, atau kalau tidak ini adalah double. Dia ngecek yang awalnya integer, oh berarti ini fungsi yang keempat. Kita ganti di sini 4. Ini 2, 3. Oke. Lalu berikutnya ada double dan juga integer. Berarti dia akan langsung mengakses fungsi ketiga. Seperti itu penjelasannya. Oke, jadi pahami lagi tentang apa itu polymorphism. Ini akan bermanfaat nanti untuk aplikasi-aplikasi yang paling sederhana, contohnya kalkulator ini. Oke, saya jadi terinspirasi juga. Berarti ditambah tugasnya di sini. Tugas kalkulator sederhana. Sudah berapa menit ini? Tidak terlihat menitnya pemirsa. Sudah, kita lanjut saja. Berikutnya setelah inheritance dan polymorphism, kita bahas tentang method overriding. Oke, overriding tadi ada di kelas mana ya? Inheritance, ya, contoh overriding. Overriding berarti kita menyebutnya juga overriding, ditulis ulang, bahasa harfiahnya atau bahasa translatannya ditulis ulang. Berarti kita fungsi yang sudah ada kita tulis ulang fungsi tersebut. Contohnya di sini saya buat sebuah kelas namanya data kampus. Data kampus tersebut saya memiliki fungsi, kelas data kampus tersebut memiliki fungsi nama dan fungsi nomor. Lalu saya memiliki dua buah kelas lagi, mahasiswa dan dosen, yang mana kedua-dua kelas tersebut mengextend atau menuruni sifat-sifat dan juga atribut dari kelas induknya, yaitu data kampus tadi. Berarti mahasiswa extend data kampus, dosen extend data kampus. Hanya saja untuk fungsi nomor yang ada di data kampus saya override. Oke, saya override di dalam fungsi di dalam kelas masing-masing, baik kelas mahasiswa maupun kelas dosen. Contohnya, ketika di kelas data kampus untuk fungsi nomor tersebut dia akan menampilkan tulisan ID.2, itu aja. Seperti ini yang saya blok sekarang. Nanti ketika saya objeknya saya menggunakan objek mahasiswa ataupun objek dosen akan berbeda. Untuk nomor di mahasiswa tulisannya akan berganti menjadi nomor registrasi mahasiswa. Ketika di dosen berubah menjadi nomor induk pegawai. Kita coba lihat contoh penerapannya. Di sini saya bikin 3 objek masing-masing untuk 3 kelas tersebut, yaitu kelas data kampus, kelas mahasiswa, dan kelas dosen. Yang mana kelas data kampus adalah kelas induk, dan mahasiswa adalah kelas anak, dan dosen juga kelas anak. Saya bikin data kampus A, objeknya A, dia merujuk ke data kampus itu sendiri juga. Data kampus dengan referensi objek miliknya sendiri. Berikutnya data kampus, nama objeknya B, dia mereferensi atau merujuk ke kelas mahasiswa. Data kampus dengan referensi objek mahasiswa. Begitu juga dengan data kampus dengan objek C, dia merujuk ke kelas dosen. Data kampus dengan referensi objek dosen. Kita panggil A.nomor. Berarti harusnya dia akan memanggil fungsi nomor yang ada di data kampus. Kita lihat, oh akan menampilkan ID. Berarti output pertama ID.2. Berikutnya A.nama. Dia akan merujuk ke fungsi nama yang ada di A tadi milik siapa? Milik data kampus. Kita lihat di data kampus ada nama.2. Berarti output kedua nama.2. Output 1 tadi kan ID.2, output 2 nama.2. Yang berikutnya output ketiga B.nomor. Kita lihat B ini ternyata objek data kampus tapi merujuk ke mahasiswa. Oke, kita lihat kelas mahasiswa yang diapit antara dua warna kuning ini. Nomor, berarti output ketiga akan muncul tulisan nomor registrasi mahasiswa. Yang terakhir, C.nomor. Dia merujuk, si C ini merujuk ke kelas dosen. Berarti tulisannya akan nomor induk pegawai. Kita coba jalankan. Oke, ID, nama, nomor registrasi mahasiswa, nomor induk pegawai. Seperti tadi yang kita analisakan. Oke, itu untuk penerapan yang namanya overriding. Padahal kita untuk yang A, untuk yang output 1, 3, dan 4 sama-sama memanggil fungsi yang sama. Tetapi dia menampilkan data yang berbeda sesuai dengan
override, tulis ulang yang dilakukan oleh si program atau kelas tersebut. Oke, kita lanjutkan. Tadi udah apa? Overriding ya. Overriding sudah. Kita masuk ke abstract class dan interface. Oke, ini akan agak panjang sedikit. Saya lanjutkan di video tahap 3. Sekian untuk yang tahap 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.